Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Agung Maulana dari kelas 2D Penjas Universitas Siliwangi. NPM saya 19219113131. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi di mata kuliah teori belajar mengajar motorik, yaitu tentang proses dan kondisi belajar gerak. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke materi yang pertama, yaitu tentang proses belajar gerak. Nah, belajar gerak adalah suatu proses, jadi suatu aktivitas berlangsung dalam suatu proses untuk mencapai tujuan belajar. Untuk mencapai satu tujuan belajar memerlukan suatu fase, yaitu pitch and fit. Nah, ada sebuah pendapat yaitu dari Pitts dan Posner pada tahun 1967 dalam Oliveira, dan selanjutnya ada pendapat dari Oliveira dan Gardner pada tahun 2004 membagi tahapan belajar. Jadi mereka itu membagi tahapan belajar gerak ke dalam 3 fase, yaitu fase kognitif, asosiatif, dan otonom atau otomatis. Nah, kita masuk ke fase yang pertama, yaitu fase kognitif atau tahap awal. Nah, fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar menggunakan pikirannya untuk mengetahui dan memahami keterampilan. Jadi, untuk mengetahui keterampilan gerak, jadi seperti gerakan renang atau olahraga yang lainnya yang akan dilakukan. Nah, pada fase ini juga pelajar mula-mula berusaha memahami konsep gerakan yang diterima melalui penjelasan atau melihat contoh gerakan. Penjelasan diterima melalui informasi verbal yang diterima oleh telinga, lalu informasi visual yang diterima melalui mata, dan kemudian informasi yang diterima oleh peserta didik diproses dengan cara menangkap dan memahami informasi. Nah, selanjutnya berdasarkan proses memahami informasi yang sudah dilakukan, maka dalam pikiran peserta didik muncul konsep gerakan dalam bentuk rencana gerak dan urutan rangkaian gerakan yang akan dilakukan. Agar konsep gerak yang dipahami pelajar adalah benar, diperlukan contoh gerakan yang benar dan dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya kita masuk ke fase asosiatif atau fase menengah. Nah, fase asosiatif merupakan tahap setelah konsep gerak renang olahraga yang sudah dipahami peserta didik. Nah, kemudian mencoba melaksanakan gerak dengan mempraktikkan gerak. Nah, pada tahap ini juga jadi para peserta didik terjadi pengasosiasian antara aktivitas kognitif dan aktivitas gerakan tubuh. Nah, konsep gerak yang berada dalam pikiran peserta didik kemudian dipraktikkan dalam bentuk gerakan. Nah, pada saat proses pelaksanaan gerak olahraga atau gerakan aktivitas yang lain, gerakan belum benar dan belum lancar. Nah, hal ini juga dikarenakan konsep gerak dalam pikiran peserta didik masih mendominasi dan butuh waktu berulang-ulang untuk mempraktikkan gerak. Jadi butuh waktu juga untuk mempraktikkan gerakannya sehingga peserta didik dapat menguasai gerak dengan benar dan lancar. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu fase otonom atau tahap akhir. Nah, pada fase otonom atau pada tahap akhir dalam mempelajari keterampilan gerak, pada tahap ini peserta didik sudah mampu melakukan gerakan olahraga atau aktivitas yang sudah diajarkan. Nah, secara otomatis. Jadi, gerak otomatis itu adalah gerak kemampuan peserta didik dalam melakukan gerakan walaupun belum secara benar. Selanjutnya, nah, teman-teman, kita masuk ke fase. Jadi mohon maaf ya, tadi kita sudah membahasnya 3 fase. Nah, kita akan memasuki fase otonom atau yaitu tentang gerakan-gerakan yang selanjutnya. Nah, setelah kita membahas tadi fase otonom atau tahap akhir, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang kondisi belajar gerak.
Oke, kita sudah tadi membahas tentang proses belajar gerak. Kita masuk dengan materi kondisi belajar gerak. Nah, kondisi belajar gerak adalah suatu keadaan yang diperlukan agar proses belajar gerak dapat berlangsung ke arah pencapaian tujuan. Nah, keadaan yang diperlukan, jadi keadaan yang diperlukan itu meliputi keadaan yang perlu ada pada diri pelajar dan keadaan yang ada di luar diri pelajar yang berpengaruh atau yang akan dikenakan pada diri pelajar. Nah, selanjutnya kondisi belajar gerak juga meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal yang masing-masing meliputi beberapa kondisi. Nah, yang pertama adalah kondisi internal. Jadi pada kondisi internal ini, keadaan pada diri pelajar yang diperlukan selama proses belajar berlangsung. Jadi selama proses belajar gerak, pelajar perlu, yaitu yang pertama, berusaha mengingat bentuk bagian-bagian gerakan yang dipelajari, dan yang kedua adalah berusaha mengingat urutan rangkaian dari bagian-bagian gerakan dalam gerakan keterampilan secara keseluruhan. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah kondisi eksternal. Setelah tadi kita membahas tentang kondisi internal, kita masuk ke kondisi yang kedua, yaitu kondisi eksternal. Pada kondisi eksternal ini, belajar gerak adalah keadaan luar diri pelajar. Jadi keadaan luar diri pelajar yang mempengaruhi proses belajarnya. Jadi kondisi internal yang utama dalam belajar gerak adalah berbentuk stimulus yang diberikan oleh guru atau pelatih. Nah, stimulus tersebut diberikan dalam bentuk yang pertama adalah pemberian penjelasan gerak dan yang kedua adalah pemberian contoh gerakan. Nah, kita masuk yang pertama adalah pemberian penjelasan gerak. Jadi mengenai gerakan atau disebut juga sajian instruksi verbal. Jadi sajian instruksi verbal ini perlu diperhatikan oleh guru secara singkat dan jelas. Nah, teman-teman, jadi dengan menggunakan kata-kata yang sederhana, jadi mudah diingat dan mudah dipahami oleh para pelajar. Jadi hal-hal penting yang perlu dijelaskan adalah mengenai unsur-unsur bentuk gerakan dan kunci cara melakukannya dan urutan-urutan gerakan yang seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya adalah pemberian contoh gerakan oleh guru atau pelatih. Nah, jadi pemberian contoh gerakan merupakan rangkaian dari pemberian penjelasan gerakan. Nah, jadi pemberian contoh gerakan akan memberikan gambaran yang nyata dan jelas mengenai apa dan bagaimana gerakan seharusnya dilakukan. Jadi, contoh gerakan sebagai model yang akan ditiru oleh pelajar seharusnya dilakukan dengan benar dan diulang beberapa kali untuk memberi kesempatan memahaminya. Nah, jadi apabila gerakan cukup rumit, hendaknya ditunjukkan unsur-unsur pokoknya dan kunci-kunci gerakan yang bisa mempermudah gerakan. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi setelah pelajar diberi penjelasan dan contoh gerakan secukupnya, jadi mereka diinstruksikan untuk mempraktekkan gerakan. Nah, jadi mempraktekkan gerakan merupakan kegiatan utama yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi pelajar harus melakukan berulang-ulang gerakan yang dipelajari agar bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan kali ini tentang proses dan kondisi belajar gerak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau tutur kata yang tidak tepat dalam penjelasan materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.